Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Prodi S1 Keperawatan semester 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang tunagrahita. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eka Putriodi, NIM 011-2002. Selanjutnya, halo, perkenalkan nama lengkap saya Maria Teresia Dolehan, NIM 011-2008. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Yuliati Rumana, NIM 011-2006. Halo, perkenalkan nama saya Devina Alfa Teosali, NIM 011-2018. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nuratika Sudirman, NIM 011-2027. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Prinsia Erna Nirma, NIM 011-2013. Pasti teman-teman belum tahu kan tunagrahita itu apa? Yuk kita simak bersama penjelasan dari teman saya. Tunagrahita itu adalah ketidakmampuan yang dicirikan oleh keterbatasan signifikan baik dalam fungsi intelektual dan perilaku adaptif seperti yang terlihat dalam keterampilan adaptif, konseptual, sosial maupun praktis. Terima kasih. 4 karakteristik tunagrahita. Yang pertama, tunagrahita ringan, memiliki IQ 50 sampai dengan 69 dan mental IQ-nya 8 sampai 12 tahun. Di mana karakteristik pada kategori ini mengalami perkembangan fisik yang agak lambat dibandingkan dengan rata-rata anak seusianya. Mereka juga kesulitan untuk menyelesaikan tugas-tugas akademik di sekolah. Namun mereka dapat melakukan keterampilan praktis dan rumah tangga sehingga dapat hidup secara mandiri. Yang kedua, tunagrahita sedang, memiliki IQ 30 sampai dengan 49 dan mental IQ-nya 3 sampai 7 tahun. Di mana dilihat dari perkembangan bahasanya, anak memiliki kemampuan komunikasi yang sederhana, bahkan hanya komunikasi untuk menyampaikan kebutuhan dasar seperti makan, minum, dan mandi. Penampilan fisiknya juga menunjukkan kelainan sebagai gejala bawaan. Meskipun begitu, mereka masih dapat dididik untuk mengurus dirinya sendiri meskipun membutuhkan proses yang cukup lama. Yang ketiga, tunagrahita berat, memiliki IQ 20 sampai dengan 34 dan mental IQ-nya 1 sampai 3 tahun. Pada rentang ini, anak tidak mampu untuk mengurus dirinya sendiri maupun melakukan tugas-tugas sederhana. Anak dengan tunagrahita memiliki gangguan bicara dan kelainan fisik yang dapat dilihat pada bagian lidah serta ukuran kepala yang lebih besar daripada ukuran kepala normal, sehingga keseluruhan kondisi fisik mereka lemah karena mengalami gangguan fisik motorik yang cukup berat. Selanjutnya, tunagrahita sangat berat, memiliki IQ kurang dari 20. Pada kategori berat ini, anak menunjukkan kelainan fisik dan integrasi dalam bentuk ukuran kepala yang membesar seperti hidrocephalus dan monolis karena intensif karena kemampuan adaptif yang sangat kurang. Terlebih lagi, mereka tidak dapat melakukan kegiatan tanpa bantuan orang lain. Sekian. Penyebab dari tunagrahita dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, prenatal causes atau saat dalam kandungan. Yang kedua, perinatal causes atau saat proses kelahiran. Dan yang ketiga yaitu postnatal causes setelah proses kelahiran. Prenatal causes atau saat masih dalam kandungan tadi dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu gangguan kromosom. Gangguan kromosom ini merupakan salah satu masalah yang dialami bayi sejak dalam kandungan. Apabila bayi mengalami gangguan kromosom, itu akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan bayi tersebut. Bahkan juga bayi akan mengalami kematian sebelum hari kelahiran. Yang kedua yaitu gangguan metabolisme. Gangguan metabolisme di sini yaitu kondisi yang berdampak pada bagaimana tubuh mengubah makanan menjadi energi. Di sini ketika bayi mengalami gangguan kromosom, maka ia akan mengalami kesulitan dalam memecah makanan dengan benar.
Akibatnya badan akan mengalami sedikit atau banyak zat seperti zat asam amino dan gula darah. Yang ketiga yaitu gangguan pembentukan otak. Biasanya gangguan pembentukan otak ini terjadi pada anak yang masih berada di dalam kandungan ibunya. Gangguan ini juga bisa terjadi ketika proses persalinan atau setelah 2 tahun pertama kelahiran. Yang keempat yaitu pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan juga sangat mempengaruhi janin pada kehamilan ibu. Di sini orang tua sering tidak memperhatikan kondisi lingkungan di sekitarnya. Yang kedua yaitu perinatal causes atau saat proses kelahiran. Penyebab perinatal causes pada tunagrahita ini yang pertama yaitu posisi dalam kandungan. Di sini saya mengambil posisi sungsang. Posisi sungsang ini dipengaruhi oleh air ketuban. Apabila air ketubannya terlalu banyak, maka bayi tersebut akan selalu sering berubah posisi. Sedangkan apabila air ketubannya sedikit, maka bayi tersebut akan sulit bergerak di dalam perut ibu. Pengaruh yang kedua yaitu berat badan pada bayi. Di sini juga dapat dipengaruhi oleh ibu yang mengalami gangguan kesehatan, misalnya preeklamsi dan kekurangan gizi pada ibu hamil. Yang ketiga yaitu brain injury atau disebut juga dengan kerusakan otak. Yang berikutnya yaitu kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen di sini disebut juga dengan asfiksia, yaitu tersumbatnya jalan napas pada bayi. Apabila ibu hamil mengalami anemia, itu akan membuat darah tidak cukup membawa oksigen. Hal ini akan menyebabkan proses persalinan berlangsung lama atau sulit. Yang ketiga yaitu postnatal causes atau setelah kelahiran. Di sini terdapat 2 faktor. Yang pertama yaitu faktor biologis dan faktor psikososial. Faktor biologis di sini contohnya traumatik. Trauma di sini misalkan seseorang mengalami kejadian buruk sehingga ia mengalami trauma di dalam hidupnya. Contohnya seorang anak kehilangan kedua orang tuanya karena kecelakaan. Itu juga akan menyebabkan trauma pada anak. Yang kedua, misalkan terjadi kekerasan di dalam rumah tangga, itu pun juga akan mengakibatkan trauma. Terima kasih. Bagaimana kita mendiagnosis tunagrahita pada anak? Ada 2 cara yang bisa dilakukan untuk mendiagnosis tunagrahita pada anak. Yang pertama, tes kecerdasan intelektual atau IQ, yaitu bertujuan untuk mengukur kemampuan belajar dan memecahkan masalah pada seorang anak. Yang kedua, tes adaptif, yaitu bagaimana kita melihat perkembangan serta apa saja yang sudah bisa dilakukan anak sesuai dengan usianya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria tunagrahita. Kriteria tunagrahita yaitu yang pertama, memiliki kemampuan secara adaptif. Yang kedua, ciri-ciri tunagrahita terjadi pada masa perkembangan usia dini. Terima kasih. Beberapa penanganan tunagrahita, yaitu yang pertama, tetapkan rutinitas secara konsisten. Menetapkan jadwal dan rutinitas sangat membantu anak-anak menerima dan mengingat perintah yang diberikan. Membuat jadwal aktivitas sederhana seperti berpakaian, mandi, makan, dan membantu agar anak melakukannya dengan baik. Yang kedua, memasukkan anak ke sekolah khusus. Anak dengan kondisi tunagrahita membutuhkan dukungan pendidikan dan sekolah khusus. Yang ketiga, mendidik anak dengan perilaku sabar. Anak tunagrahita dengan berkebutuhan khusus memerlukan kesabaran dalam mendidik karena anak ini belum mengerti apa yang harus mereka lakukan. Yang keempat, berikan anak aturan. Aturan menjadi sangat penting bagi anak tunagrahita sebab dapat membantu mereka hidup dengan lebih baik. Dari kami tentang tunagrahita, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.